konsep, teori, dan praktek tentang kurikulum anak tunadaksa. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Mutiara Dwi Madani, dan teman saya Inayatul Mardian. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai konsep pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa. Pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sebagaimana dalam kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakannya dalam kurun waktu tertentu. Proses pengembangan kurikulum dapat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pengembangan kurikulum di sekolah luar biasa atau sekolah reguler setting pendidikan inklusi. Yang pertama itu tidak adanya diskriminatif. Artinya, sekolah inklusi harus memberikan layanan pendidikan kepada semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak, yang artinya sekolah inklusi menerima keanekaragaman dan menerima setiap perbedaan anak. Yang ketiga yaitu mengenai fasilitas belajar dan lingkungan yang memberikan kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak, serta sarana fisik yang dapat dengan mudah digunakan anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu guru bekerja sama dalam tim. Guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Materi berikutnya yaitu mengenai pengembangan kurikulum bagi peserta didik anak tunadaksa. Yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu pertama, kesehatan anak. Apakah ia memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi? Kalau digerakkan sakit sendinya dan masalah lain seperti harus minum obat dan sebagainya. Yang kedua yaitu kemampuan gerak dan mobilitas. Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi khusus, alat bantu gerak dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Apakah ada kelainan dalam komunikasi anak dan alat komunikasi yang digunakan seperti tulisan, lisan atau bahasa isyarat dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengenai kemampuan dalam merawat diri. Apakah anak dapat melakukan perawatan diri dalam aktivitas sehari-hari atau tidak? Yang kelima dan yang terakhir, yaitu fungsi fisioterapi untuk anak ABK. Hal ini adalah untuk mengurangi penderitaan anak akibat kelainan dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, menyembuhkan kelainan tubuh yang diderita, serta untuk menjaga agar tidak mengalami kelainan lain atau penurunan fungsi organ tubuhnya. Baiklah, saya Inayatul Mardiah dengan NIM 203017 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa. Terbagi menjadi dua, prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip umum, terbagi lagi menjadi satu, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan tuntutan serta potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau disebut juga dengan relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan.
Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas, adalah sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Nah, yang kedua ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini terbagi lagi menjadi satu, prinsip penentuan tujuan pendidikan, seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, yaitu ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara stimulasi dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, yaitu ada prinsip pemilihan. Proses belajar mengajar, kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektivitasan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang keempat yaitu ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, adalah kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang kelima yaitu ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar yang harus diperhatikan yaitu merencanakan alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan mengelola hasil penilaian. Materi yang terakhir yaitu model pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa. Yang pertama, model administratif atau disebut juga dengan model garis. Pengembangan dengan model administratif dilakukan oleh administrator pendidikan yang membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menurut Arich, proses pengembangan kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Yang ketiga yaitu model Rogers, yaitu memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Guru berpartisipasi dalam pengalaman guru. Yang keempat, menurut Taylor, yaitu menentukan tujuan pengembangan kurikulum, menentukan pengalaman belajar siswa, dan pengorganisasian pengalaman belajar. Yang kelima, menurut Beauchamp, dalam model ini melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang keenam yaitu menurut Taba, adalah mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Perencanaan didasarkan atas teori yang kuat dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas. Menguji unit eksperimen, data yang diperoleh dari tahapan pengujian kemudian digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan konsolidasi mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum.